cairan pupuk, racikan ajaib. Semua tanaman dipaksa berbuah terus. Perangsang buah dan bunga populer. Inilah racikan yang ditunggu-tunggu oleh berjuta-juta petani di luar sana. Hanya bermodal sangat sederhana, mampu menjadikan tanaman kita hijau royo-royo, berbunga dan berbuah lebat. Baik itu tanaman-tanaman kecil ataupun tanaman besar, baik itu tanaman yang ditanam di perkebunan ataupun tanaman yang ditanam di dalam pot. Nah, penasaran bukan? Apa aja bahan-bahannya dan bagaimana cara meraciknya? Untuk itu, tonton terus video kali ini, jangan di skip-skip. Di sini bukan bermaksud untuk menggurui, di sini hanya sama-sama belajar, sama-sama mencoba hal-hal baru di dunia tanam menanam. Nah, tidak usah lama-lama, kita masuk ke tahap yaitu intro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan sahabat pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel kami, channel yang bahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan memanfaatkan yaitu hamicin sebanyak 1 sendok seperti ini ya. Ini sangat bagus karena di dalamnya terkandung mineral dan nitrogen yang cukup tinggi yang nantinya mampu menutrisi tanaman-tanaman kita. Selain itu dapat meningkatkan kesehatan tanaman, meningkatkan kadar air tanaman, menyehatkan bunga, meningkatkan kualitas tanah, membuat tanaman tahan dari hama dan penyakit. Selama pemanfaatan micin ini tidak berlebihan. Karena apapun jika berlebihan tidak baik atau overdosis ya. Nah, jadi silakan untuk mencatat bahan-bahannya. Yang kedua kita gunakan yaitu telur ayam. Nah, ini kita gunakan telur ayam sebanyak 1 butir. Dan ini bisa diganti dengan telur bebek ataupun telur mentok ataupun angsa. Nah, ini kita masukkan, kita cemplungkan, kita satukan dengan micin. Nah, kita gunakan telur ini kenapa? Karena di dalam telur ini kandungannya sangat kompleks ya. Jadi sangat lengkap, ada unsur hara makro dan mikro yang diharapkan nanti bisa diserap tanaman-tanaman kita dan mampu menyuburkan serta melebatkan bunga dan buah pada tanaman-tanaman kita. Selama prosedurnya ataupun cara-caranya sesuai dengan yang dianjurkan pada video kali ini. Jadi sesuaikan atau dicatat bahan-bahannya dan cara pembuatannya. Jadi sangat praktis, dengan bahan-bahan dapur diharapkan ini dapat mengganti pupuk kimia yang semakin mahal di pasaran. Nah, ini lagi-lagi kita gunakan yaitu limbah dapur berupa air cucian beras sebanyak 2 liter, lalu campuran dari telur dan micin tersebut kita masukkan. Yang mana untuk air cucian beras ini sangat bagus kandungannya, sudah sering kita bahas ya. Karena di dalamnya juga terdapat unsur hara makro dan mikro yang sangat kompleks. Nah, kita larutkan seperti ini. Kita tahu bahwa pupuk di pasaran semakin mahal, apalagi harga dolar semakin tinggi saat ini atau rupiah anjlok ya. Ini sangat mempengaruhi yaitu bahan dasar dari pupuk yang sebagian masih impor. Nah, untuk itu kita sebagai petani ataupun pecinta tanaman harus ekstra inovatif, kreatif untuk menemukan hal-hal baru yang nantinya dapat mengganti pupuk kimia yang mahal. Ya, seperti ini penampakannya setelah dicampur ketiga bahan tadi ya.
pertama yaitu micin 1 sendok makan, telur 1 butir, dan air cucian beras 2 liter. Jadi ini benar-benar bahan limbah ataupun bahan yang ada di dapur kita ya. Dan kita kalau mau ambil di dapur itu gratis, karena micin biasa sudah ada dan telur juga stok sudah ada. Apalagi air cucian beras yang pertama tadi itu gratis biasanya kita buang. Untuk itu silakan untuk mengumpulkannya dan memanfaatkannya air leri tersebut atau air cucian beras tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita tutup rapat seperti ini, lalu nanti kita diamkan di tempat teduh selama 1 minggu ataupun lebih. Semakin lama semakin bagus. Nah, untuk selanjutnya nanti kita mengaplikasikannya setelah diproses fermentasi, yaitu dicampur terlebih dahulu dengan air bersih dengan perbandingan 1:10. Jadi racikan tadi 1 liter ditambah 10 liter air bersih, baru nanti kocorkanlah ke pangkal tanaman seperti cabai, terong, tomat, sayur mayur ataupun tanaman palawija atau kecil-kecil. Berikanlah 100 cc sampai 150 cc per tanaman. Sedangkan untuk tanaman besar seperti durian, kelengkeng, cengkeh kopi, mangga, rambutan berikanlah 500 cc sampai 1000 cc per tanaman dan disiramkan di perakaran, di sekitaran perakaran. Jadi jangan digocorkan ke tanamannya. Dan berikanlah pengocoran yaitu 10 hari sekali agar hasilnya optimal dan tentunya nanti bisa melebatkan bunga dan buah pada tanaman-tanaman kita, karena kandungan dari racikan atau pupuk cair tadi sangat bagus dan sudah mengalami penelitian khususnya yaitu telur dan air cucian beras. Itu sudah ada penelitian yang di dalamnya terdapat unsur hara makro dan mikro yang mampu menutrisi segala macam tanaman-tanaman kita. Jadi saya ulangi, di sini bukan bermaksud untuk menggurui, di sini hanya sama-sama belajar dan mencoba hal-hal baru di dunia tanam menanam. Ini hasil dari penanaman kami di pot. Nah, cukup lumayan ya, ini sawinya sangat hijau-hijau. Kita manfaatkan karena di tempat kami di sekitar rumah ada lahan-lahan yang kosong, walaupun sedikit kita manfaatkan sehingga kita bisa menghemat pengeluaran untuk membeli sayur mayur ataupun cabai, terong dan sebagainya. Kita ambil di depan rumah, hanya menggunakan pot-pot galon bekas. Nah, demikianlah sahabat tani dan sahabat pecinta tanaman dimanapun Anda berada untuk pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Who say that they won't when they will. I could use some more